Hai, memikirkan tentang asal-usul manusia memang sangatlah menarik dan merupakan pertanyaan besar yang selalu berusaha dijawab oleh manusia. Ada sangat banyak jawaban, mulai dari manusia dan semua kehidupan di dunia ini itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa atau dewa-dewa, ataupun kulit kerang ajaib, monster spaghetti, dan lain sebagainya. Namun, ada juga kemungkinan jika manusia dan semua kehidupan di bumi ini diciptakan oleh alien atau berasal dari luar angkasa. Simak video ini sampai habis, oke? Pasti kita semua pernah merasa penasaran dari mana asal-usul makhluk hidup yang ada di bumi ini. Karena kemanapun kita melihat, selalu ada makhluk hidup. Ada makhluk hidup yang tinggal di laut, di darat, ada yang bisa terbang, ada yang berukuran kecil, sampai berukuran sangat besar. Berkat kemajuan teknologi di bidang astronomi, kita sekarang tahu bahwa cuma bumi satu-satunya planet di solar system ini yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Dan berkat kemajuan teknologi di bidang paleontologi, kita sekarang mengetahui bahwa ada sangat banyak binatang atau makhluk hidup yang juga hidup di masa lalu sebelum kemunculan manusia. Contohnya adalah dinosaurus. Selain pertanyaan kapan makhluk hidup pertama kali muncul di bumi, ada juga pertanyaan yang paling penting, yaitu dari mana makhluk hidup ini berasal. Apakah cuma berasal dari bumi atau ada kaitannya dengan benda angkasa yang jatuh ke bumi? Ada hipotesis yang menyatakan bahwa bibit kehidupan yang ada di alam semesta itu tersebar ke planet-planet termasuk bumi melalui asteroid. Dan asteroid inilah yang menyebabkan bumi dapat dihuni sangat banyak makhluk hidup. Hipotesis ini bisa juga dikenal dengan nama panspermia. Untuk lebih memahami tentang asal-usul kehidupan yang ada di bumi, kita harus melihat kembali pada 4,5 miliar tahun yang lalu. Pada saat itu, bumi masih dipenuhi oleh bebatuan dan belum cocok untuk dihuni oleh makhluk hidup. Beberapa juta tahun kemudian, permukaan bumi mulai mendingin dan menyebabkan air dapat terbentuk di permukaannya. Kemunculan air ini dipercaya menyebabkan proses abiogenesis dapat terjadi, yaitu kehidupan berasal dari material yang tidak hidup. Dan sekarang kita telah mengetahui bahwa kehidupan merupakan reaksi kimia dari beberapa elemen seperti karbon, nitrogen, oksigen, dan hidrogen. Abiogenesis ini sudah diterima sebagai teori ilmiah yang dapat menjelaskan bagaimana proses kimia pada elemen-elemen ini dapat terjadi. Namun sekarang ilmuwan telah menemukan banyak planet lain yang menyerupai bumi, dan planet ini mengorbit pada matahari atau bintang yang berbeda. Tentunya jarak planet-planet ini sangatlah jauh dari bumi, jadi kemungkinannya kehidupan juga bisa muncul di luar bumi. Dan sangat mungkin juga bahwa benih kehidupan ini dapat berpindah ke banyak planet lain melalui asteroid miliaran tahun yang lalu. Meski hipotesis ini terdengar imajinatif, namun sangatlah penting dalam ilmu astrobiologi. Hipotesis panspermia mendukung gagasan bahwa kehidupan juga bisa muncul di planet lain selain bumi. Karena bibit kehidupan seperti mikroorganisme itu dapat berpindah tempat dan terdistribusi melalui asteroid. Proses transportasi kehidupan ini bisa sangat luas dan sangat jauh, namun bisa juga antar planet yang berdekatan. Setidaknya terdapat 3 mekanisme bagaimana hipotesis panspermia ini bisa terjadi, dan semuanya itu mempunyai batasan ataupun kelemahan. Yang pertama adalah radiopanspermia. Mekanisme ini menjelaskan bahwa panspermia bisa terjadi dengan menggunakan tekanan radiasi dari bintang agar bibit kehidupan ini dapat berpindah dan mendarat ke planet-planet. Setelah bibit kehidupan ini sampai ke planet yang mempunyai kondisi lingkungan yang cocok, maka bibit kehidupan ini akan menjadi beragam dan berkembang. Namun, kelemahan dari mekanisme ini adalah bibit kehidupan seperti bakteri akan terpapar sangat banyak radiasi dalam waktu yang sangat lama, sehingga dapat menyebabkan DNA atau RNA bakteri itu rusak dan hancur. Sehingga kemungkinan mekanisme radiopanspermia terjadi ini sangatlah kecil. Kemudian, mekanisme kedua adalah lithopanspermia. Untuk mencegah bakteri atau mikroorganisme dari kerusakan yang disebabkan oleh radiasi kosmik, maka dibutuhkan asteroid, komet, atau benda angkasa lainnya sebagai wadah bakteri ini. Asteroid itu mempunyai ukuran yang cukup besar dan cukup kuat untuk bertahan dalam perjalanan jauh dan ketika memasuki atmosfer sebuah planet. Sehingga asteroid itu dianggap mampu menjadi alat transportasi bibit kehidupan seperti bakteri. Dan mekanisme ketiga adalah intentional panspermia, atau penyebaran bibit kehidupan yang
sengaja dilakukan oleh makhluk hidup cerdas, seperti manusia ataupun alien super cerdas. Maka, berdasarkan hipotesis ini, kehidupan yang ada di bumi mungkin saja sengaja dikembangkan oleh ras alien super cerdas. Namun kenyataannya, kita belum menemukan peradaban alien super cerdas ini. Kondisi ini membuat sangat sulit bagi kita untuk memvalidasi hipotesis mekanisme intentional panspermia ini. Jadi, pertanyaan sesungguhnya adalah, apakah hipotesis panspermia ini dapat dipercaya? Seperti yang telah dibahas tadi, bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, dan kehidupan muncul beberapa miliar tahun setelahnya. Dan setelah kehidupan muncul, proses evolusi kemudian mengambil alih. Terdapat rentan waktu yang cukup lama antara kemunculan makhluk hidup bersel tunggal dan makhluk hidup yang kompleks. Namun, jika dibandingkan dengan waktu dalam skala kosmik, maka ini sangatlah singkat, sehingga mungkin saja panspermia yang menyebabkan percepatan munculnya kehidupan di bumi. Dan jika ada mikroorganisme yang mampu melakukan perjalanan antar bintang, mikroorganisme ini haruslah tetap mampu hidup meskipun tidak ada cahaya matahari. Tidak ada mikroorganisme yang diketahui mampu melakukan hal ini sampai pada tahun 1970. Di tahun ini, ilmuwan menemukan jenis mikroorganisme yang mampu hidup hanya bergantung pada air dan energi kimia hasil oksidasi. Kemudian telah ditemukan juga beberapa mikroorganisme yang dapat hidup di wilayah sangat ekstrim dan dapat berhibernasi jika terkena radiasi gamma atau suhu yang sangat panas ataupun sangat dingin, seperti mikroorganisme hewan tardigrade. Keberadaan mikroorganisme luar biasa ini dapat memperkuat hipotesis panspermia. Meskipun panspermia ini menawarkan jawaban yang sangat menarik tentang kemungkinan asal-usul makhluk hidup yang ada di bumi, namun tentunya hipotesis ini belum bisa menjawab pertanyaan dari mana asal kehidupan yang ada di alam semesta. Sehingga pada akhirnya masih sangat banyak hal yang menjadi misteri di alam semesta ini. Dan masih sangat banyak hal yang harus kita pelajari. Dan yang terpenting, jika ada hal yang belum sepenuhnya terpecahkan dan belum sepenuhnya kita pahami, maka tidak seharusnya kita cepat menarik kesimpulan bahwa hal tersebut disebabkan oleh sesuatu yang ajaib atau supranatural. Bukti empiris tetaplah menjadi kunci utama yang dapat membedakan hal imajinatif dan hal faktual. Cukup sekian dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika kalian mempunyai pertanyaan dan saran, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Dan ingat teman-teman, tetaplah belajar karena sains itu indah, menyenangkan, dan mudah dipahami. See you again next time. Bye-bye.